jadi kita akan memulai podcast yang kedua nih, sahabat hati. Yang bertema pada bulan ini itu adalah kenali depresi dari sudut pandang penyandang. Nah, di sini kita akan memperkenalkan diri dulu ya, karena kemarin tuh hostnya beda sama yang sekarang. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Naura Aisyandriani dari Divisi Media. Dan aku Trina Rosabrina dari Divisi Media. Oke, di sini juga udah ada guest star kita yang sebenarnya dia pernah mengalami ini juga, tapi karena ada sesuatu kemungkinan jadi mukanya nggak ditunjukin ya teman-teman. Cuma suaranya aja biar bisa menginspirasi kalian. Oke, mungkin di sini ada dua guest star yang diinisiali oleh Kamawar dan Kamelati. Oke, boleh Kamawar dan Kamelati sapa sahabat hati dulu dong. Oke, halo sahabat hati. Mohon maaf nggak bisa ngeliat ke belakang karena nanti kelihatan wajah cantik aku ini. Halo semua. Halo semua apa nih? Oh. Ya Halo, ini ya. apa? Sahabat hati. Halo sahabat hati. Halo sahabat hati. Kamelati. Kamelati dan Kamawar. Oke, mungkin kita langsung apa kabarnya nih Kak pada hari ini? Dari siapa dulu nih Kamelati? Kamawar dulu deh. Aku ya kabarnya alhamdulillah baik dan masya Allah sebenarnya aku sama Kak Melati lagi puasa sunnah ya. Masya Allah. Iya. Jadi keadaannya agak lapar dikit, asam lambungnya naik dikit karena nggak sahur ya. Terus haus sih tentu banget ya, ya itu. Tapi alhamdulillah semuanya baik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Kamelati sendiri gimana nih Kak? Aku alhamdulillah baik juga, lagi happy juga sih, soalnya kayak akhir-akhir ini lagi banyakin ngelakuin hobi gitu, karena kan lagi sibuk panik gitu, itu kayak buat menghibur diri, jadi banyakin hobi, jadi ya udah seneng aja. Mungkin kita mulai aja kali Iya, ya, boleh. ya. Oke. Oke, dari Kamawar dan Kamelati nih, gimana pengalaman dan pandangan menurut kalian tentang depresi itu? Boleh Siapa dari Kamelati dulu mungkin kan? Pandangan depresi. Iya. Depresi itu keadaan gangguan mental ya, yang sangat mengganggu aktivitas penyandangnya gitu buat sehari-hari. Jadi depresi itu kan kayak keadaan kita tuh putus asa gitu ya, merasa putus asa, terus sedih terus perasaannya, dan bahkan bisa merasa penyandang itu kayak pengen mati gitu kan. Jadi aku sih gitu. Oke, dari Kak Mawar bagaimana Kak? Kalau aku mungkin kalau ceritanya Kamelati dengan bahasa formalnya ya, kalau aku mungkin dengan bahasa kita ya, bahasa Gen Z gitu. Jadi rasanya tuh kayak kalian tidur di atas kasur yang seindah apapun, seempuk apapun, kalian merasa nggak nyaman, dan kalian tuh mau melakukan apapun tuh penyandangnya tuh nggak bakal bisa, mau sholat kayak, mau makan kayak, mau belajar kayak, rasanya tuh ditarik ke tempat tidur tersebut, tapi tempat tidur tersebut tuh walaupun senyaman apapun, seempuk apapun tuh rasanya memang gak nyaman gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ya, sudah cukup apa ada tambahan lagi? Cukup. Oke, jadi itu pengertian depresi dari para orang yang pernah mengalaminya ya. Terus selanjutnya ini aku mau tanya, bagaimana sih membedakan antara depresi dan perasaan sedih yang biasanya dirasain sama kita itu? Terus apa pentingnya nih kita harus mengetahui apa pentingnya perbedaan dari depresi itu sendiri sama dari perasaan sedih yang emang biasanya kita alami. Boleh? Silakan. Siapa dulu? Mungkin aku dulu ya kan, kalau tadi udah. Oke. Tadi perbedaan sedih biasa sama sedih depresi gitu. Iya.
Kalau aku sih bisanya bedain, waktu itu aku pernah nanya ke psikiater aku, bedain antara malas sama depresi. Mungkin aku jawab yang itu aja. Jadi rasanya tuh perbedaannya, kalau ceritanya malas itu, kalau malas biasa tuh malas itu untuk melakukan satu hal. Contohnya kalau ceritanya malas ngerjain tugas dari dosen gitu, udah gitu aja malas dikerjain. Tapi kalau makan mah ayo, main sama temen ayo, nonton drakor ayo gitu. Tapi kalau kita malas depresi itu benar-benar semuanya tuh nggak mau, kayak udah aku bilang, sholat nggak mau, makan nggak mau, hidup pun nggak mau gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, Pentingnya kita mengetahui perbedaan itu. ya pentingnya sih kalau dari aku biar sadar kalau ceritanya kita tuh sedang tidak baik-baik saja, dan seharusnya tuh biar bisa mengerti kalau ceritanya kalau udah nggak baik-baik aja tuh kita harus ngapain gitu. Kalau dari aku sih cukup. Kalau dari kamu Ati gimana? Kalau nggak aku sendiri nih, perbedaannya sedih biasa ya sama depresi. Kalau sedih biasa itu menurut aku tuh kayak ya udah kita sedih pas ada momennya aja gitu, pas momennya udah selesai ya udah kita rasa biasa aja gitu. Nah tapi kalau misalkan depresi ini tuh kayak bener-bener tiap hari sedih, merasa sedih, putus asa. Bahkan kadang walaupun udah nggak ada masalah apa-apa juga kita suka sedih sendiri gitu, juga nangis sendiri tanpa sebab. Terus juga kayak kalau sedih ini kan biasa ada penyebabnya kan, misalkan kucing kita mati gitu. Nah ya udah pas kucing kita mati kita sedih, tapi pas beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kita udah baik lagi, ya itu kan namanya sedih ya. Tapi kalau misalkan depresi itu mau ada apapun dia tetap sedih. Misalkan lagi main nih kumpul-kumpul sama temennya terus tiba-tiba kayak merasa sedih gitu, kalau kan lagi seru-seruan jadi lo langsung merasa sedih gitu menurut aku gitu. Kalau untuk pentingnya tadi sama kalian sama Kamawar, jadi apa ya, kita sadar gitu pesan rasa kita tuh ini cuma sedih biasa aja kah atau beneran depresi gitu. Karena pentingnya kita sadar tuh biar kalau kita sadar kita depresi kita bisa langsung ke profesional gitu buat mengatasinya. Oke, berarti itu ada tadi yang perbedaan dari Kak Mawar sendiri perbedaan tentang malas biasa sama malas yang depresi, dan dari Kak Melati tadi ada perbedaan antara sedih biasa sama sedih depresi. Oke, untuk selanjutnya nih, menurut Kak Mawar dan Kak Melati, bagaimana dukungan dari keluarga, teman dapat membantu seseorang yang mengalami depresi? Boleh dari Kak Melati dulu. Dukungan dari keluarga gitu ya. Kalau menurut aku sih berarti banget ya, karena kalau misalkan keluarga kita tuh apa ya, kayak nggak mau mengakui kalau misalnya kita tuh depresi, jadi tuh kayak dianggapnya kita cuma malas-malasan biasa yang orang nggak punya apa ya, semangat hidup yang istilahnya tuh kayak beban di keluarga gitu lah. Jadi kelihatannya kayak nggak mau ikut beres-beresin rumah lah, atau ya kerjaan cuma mendem di kamar gitu kan. Tapi kalau misalkan si keluarganya ini mengakui gitu misalnya anaknya depresi, jadi ya udah kayak bisa dimengerti, dan jadi kedua pihak itu kayak benar-benar udah saling mengerti posisinya gimana gitu. Dan untuk yang si penyandang depresinya pun merasa tenang juga gitu, karena bisa dimengerti oleh keluarganya, jadi dia juga bisa ikut membantu sesuai dengan porsinya dia gitu, sesuai dengan kemampuannya dia dan kondisi dia saat itu tuh gimana. Kalau pandangan teman sendiri gitu gimana? Teman juga berarti banget, karena kan biasanya tuh kita lebih dekat sama temennya dari keluarga, kalau buat curhat-curhat gitu kan. Jadi kalau misalkan ada teman dekat kita atau sahabat kita yang emang udah apa ya, kayak apa namanya, Apa-apa sama dia iya gitu, gitu, apa-apa. menerima si penyandang depresi ini, kayak udah menerima, oh iya kamu depresi aku tahu gitu, selalu nemenin gitu, selalu mensupport, itu berarti banget. Karena jadi yang penyandang depresi ini pun merasa kayak oh iya berarti aku bukan beban ya, apa ya, aku Menenangkan diri kamu iya lah ya.
gitu menurut aku segitu. Oke, itu boleh dari kamu, Mar. Wah, aku mau bilang apa ya, soalnya benar-benar jawabannya dari Kak Melati tuh sangat luas panjang lebar gitu ya. Gimana ya? Tadi tuh pertanyaannya bagaimana dukungan teman dan keluarga ya Betul. kepada orang yang penyandang depresi. Apa ya, sama sih kalau ceritanya dari aku yang pernah, yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai orang yang punya depresi, itu dulu pernah diiniin sih sama keluarga, diremehin, kata kamu ngapain, kamu gila ya, bla 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 bli 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 gitu. Tapi ternyata pada saat udah kena nih kena mentalnya bahasanya gitu, baru ketahuan, oh iya, ayah sama bunda ngerti, nenek ngerti gitu. Akhirnya aku baru ngerasain, oh ternyata support keluarga itu ternyata sepenting ini gitu. Karena biasanya kan aku tuh kalau ditanya ke rumah sakit untuk konsultasi, untuk ambil obat, itu kan dianterin ayah. Dulu sebelum diterima tuh rasanya kayak nggak ikhlas, aku ngerasa banget tuh ayah tuh kayak ngeboncengin tuh rasanya nggak ikhlas banget. Tapi kalau ceritanya setelah pas udah nerima aku depresi tuh bener-bener kayak diingetin, bahkan obat pun dikasih sendiri sama ayah aku biar aku nggak ngapa-ngapain sama obatnya gitu. Itu kalau dari keluarga sih. Kalau dari teman, nah kalau teman inilah yang agak harus milih-milih ya, karena kita nggak tahu ya yang mana teman yang ya yang bisa jaga rahasia kita, yang mana yang enggak gitu kan. Mana yang judgement. Iya, betul banget. Tapi ya itu sih, kalau kita udah ketemu teman yang udah klop, yang udah nggak ngejudge, yang ternyata memang juga penyandang depresi, itu kan jadi sama-sama ngerti, itu bisa rasanya tuh nggak sendirian di dunia ini gitu. Rasanya tuh benar-benar ada temen gitu yang ngerasain juga gitu. Jadi ada rasa semangat tersendiri, apalagi kalau kampus gitu. Hari ini aku mau ketemu si A, si B, si C gitu, yang tahu kalau keadaan aku ini gitu. Dan enaknya tuh kadang kalau ditanya, kita udah bikin nih kayak besok kita makan mie ayam yuk di Daksin gitu. Ternyata maaf banget, mood aku lagi nggak bagus gitu. Bahasa halusnya gitu, berasanya mah aku lagi depresi nih gitu. Buat aku lagi nggak bagus nih, aku harus pulang nih gitu, boleh nggak? Nah mereka ngerti gitu. Mereka ngerti kalau ceritanya aku mau pulang duluan, dan mereka nggak maksa kayak apa sih lo nggak enak banget, kita tuh udah mau beli mie ayam nih, mau gini itu nih gitu. Ya enaknya gitu. Oke, berarti penting banget ya dukungan dari orang tua ataupun teman gitu. Oke, lanjut. Oke, boleh aku lanjut. Untuk penyandang depresi sendiri di mata orang-orang banyak itu kan pasti kayak jadi muncul stigma, atau malah kadang sampai salah paham, kayak orang depresi tuh dibilangnya ya udah cuma orang malas yang emang nggak mau ngerubah hidupnya kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kayak yang udah dibilang Kak Melati tadi, kayak beban bagi semua orang. Nah, stigma dan kesalahpahaman umum tentang depresi itu kan masih banyak nih dipercaya sama orang-orang yang awam tentunya, yang nggak begitu penting, yang merasa kalau misalnya mental health itu tuh nggak penting buat dirinya sendiri. Itu pernah nggak sih kalian rasain? Maksudnya kayak ada orang langsung yang ngomong ke kalian kalau lu tuh sebenarnya nggak depresi, tau lu tuh males aja, atau lu tuh terlalu sering sedih, jadi kayak gitu. Ada nggak? Boleh dijawab dulu Kak Mawar nggak? Pernah, dan lucunya tau nggak sama siapa? Sama dokter. Waduh. Iya, Salah dokter dokter umum. Oh. Bukan dokter psikiater, dokter umum. Jadi waktu itu kan kalau saya mau ke psikiater itu step by step ya. Jadi ke pas ke satu dulu, kemudian ke pas ke satu ngomong ke dokter umum, bilang kalau saya pengen ke psikiater, tolong rujukannya karena saya tuh gini-gini gitu. Nah, dokternya waktu itu saya ingat banget, waktu itu saya aku pulang nangis, nangis kejar, benar-benar sederas itu gara-gara aku dibilang pertama, kamu nggak malu kamu pakai kerudung, kamu ke psikiater. Aneh banget. Iya, mungkin maksudnya dia tuh malu tuh mungkin karena aku pakai kerudung, harusnya aku sebagai orang yang sudah beriman, beramal soleh gitu, tidak mungkin terkena godaan syaitan dan terkutuk gitu.
Iya, mungkin itu pertama. Terus kedua, kamu kurang berzikir kali itu, kamu berzikir sampai mulut kamu berbusa gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Masya Kamu Allah, kayak gitu. kenapa? Iya, pasti kamu seperti itu gitu. Kayaknya malah harus dokternya yang banyak berzikir. Iya. Terus aku diginiin. Diginiin. Aduh. Iya. Itu Kamu gini nanti sama orang-orang kamu gini gitu. Iya, kamu mau diginiin gitu. Terus apa lagi ya? Apa ya, aku udah nggak terlalu ingat kata-kata dia, cuman banyak banget kata-kata. Iya, kata-kata dia, cuman yang paling nempel itu adalah dia. Berapa itu? Yang dia itu stigmanya, terus akhirnya ya begitulah, agak ngedown, agak ya memang seperti itu dinamikanya kalau saya ketemu sama psikiater atau ke dokter atau ke psikolog gitu, ke profesional, ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Terus tadi pertanyaannya gimana ya? Sebenarnya itu aja, cuma kan kamu dari dokternya langsung nih. Mungkin kalau misalnya kayak dari masyarakat, kayak mungkin keluarga atau orang-orang di sekitar kamu aja gitu, pernah nggak ada yang lingkungan. Oh ya, kalau keluarga, kalau lingkungan sih, kalau lingkungan sekolah aku enggak ya, karena aku waktu SMA tuh terkenal sebagai anak emas, ranking 1. wow. Jadi orang-orang tuh nggak ngeliat gitu, kalau sebenarnya Kelihatan aku sisi itunya. iya nggak kelihatan. Bahkan kalau aku bilang kayak sorry aku gini gitu, mereka bilangnya masa sih nggak kelihatan gitu, oh kali kamu gitu. Terus kalau dari keluarga sih yang paling kelihatan tuh kalau aku jarang mandi. Aku pernah nggak mandi seminggu. Kalau lagi liburan tuh bener-bener nggak mandi seminggu. Keramas itu paling sebulan bisa cuman 2 atau 3 kali. Iya, Kalau misalnya lagi depresi berat gitu kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Itu kalau dari aku cukup. Dari kamar. Kalau aku kebetulan aku sendiri juga nggak nyadar gitu awalnya kalau aku depresi. Aku masih bilangin sama dokter, aku malah kaget, wah saya depresi dok. Gitu soalnya kayak aku tuh ini ya apa namanya suka nyangkal perasaan aku sendiri gitu. Apa sih denial. Iya, Denial. Jadi kayak kalau misalkan sedih, ngapain sih sedih-sedih gitu. Kayak bisa lah ini mah diatasin gitu. Kayak selalu nyangkal gitu, jadi nggak nyadar kalau aku tuh depresi. Terus jadi pas awal ke dokter tuh kan disuruh tes ya, kayak tes kepribadian tuh kayak lebih dalam banget gitu. Pertanyaan ada 700 pertanyaan. Wow. Tapi kan jawabannya cuma iya tidak aja. Nah terus ternyata hasilnya aku kayak beneran depresi gitu. Terus kan ada diagramnya gitu ya, itu diagramnya kayak udah di bawah dan katanya emang butuh pertolongan. Baru di situ aku kaget, terus pas aku kasih tahu keluarga sama teman dekat tuh pada kaget, hah depresi. Karena tuh biasa kalau sama orang-orang tuh malah ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Merasa sedihnya tuh sebenarnya pas sendiri di kamar. Jadi kayak malah kaget juga, jadi nggak pernah sih dapat stigma gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum lagi nih. Semoga nggak ada. Oke. Untuk dukungan seseorang yang menunjukkan kalau itu gejala depresi menurut Kamawat dan Kamalati. Boleh dari Kak Melati dulu. Dukungan apa yang perlu dikasih gitu ya? Iya. Iya, cara yang tepat. Kalau aku sendiri sih pertama untuk tidak menjudge orangnya. Kalau misalkan orang tersebut kayak ngeluhin bla 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 gitu, kayak yaudah terima aja, kayak biarkan dia nggak merasa perasaannya tuh terinvalid gitu loh, jangan sampai gitu. Jadi kayak yaudah ya kamu merasa kayak gitu wajar gitu. Terus mungkin selalu disupport. Terus kalau misalkan si penyandang depresi ini kayak lagi ngerasanya tuh pengen sendiri, ya udah diri sendiri gitu, jangan dipaksa. Enggak aku mau nemenin kamu gitu, jangan dipaksa. Karena dia emang butuh waktu sendiri gitu. Terus apa lagi ya? Jadi sih mungkin kalau misalkan orang tersebut juga perlu ditemenin gitu, ya udah temenin. Mungkin hal-hal sepele gitu aja sih menurut aku. Boleh, Kamawat? Kalau dari aku ya, karena kan aku belajar di BK, kalau ceritanya kita kalau dengerin curhat itu kalau dengerin curhat harus tanya 2 hal, kamu mau dengerin aja atau mau dikasih saran. Jadi kalau
kalau seperti kata Melati harus bisa mendengarkan curhat orang yang sekiranya punya depresi ini, kita juga harus nawarin kalau dia udah selesai curhat nih, oke, kamu mau dikasih solusi atau kamu dengerin doang. Karena kadang orang-orang yang punya depresi itu dia kalau ceritanya dikasih solusi atau saran tuh bebal banget. Iya pasti. Iya, bebal banget karena dia tuh cuma butuh orang buat nemenin dia atau cuma buat dengerin doang gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau ceritanya masih belum ngerti gimana cara dengerin, nggak ngerti cara ngasih solusi, please banget jangan banding-bandingin, lu masih mending nah gue Adu nasib. ada nasib gitu kan, lah gue gini gitu lo tuh gini gitu, terus jangan bilang lagi lo tuh harus bersyukur. Itu orang-orang di A B C D E F G H I J, bukan maksudnya menginvalidasi ya orang-orang di sana ya, Iya. tapi ini kan beda gitu Beda loh, konteks. beda konteks gitu. Berarti cara yang tepat tuh itu ya menurut kalian berdua. Terus untuk selanjutnya itu dari apa pengalaman depresi yang udah pernah kalian lalui, apa sih langkah-langkah yang bisa kita ambil gitu kalau misalnya kita emang ngerasa diri kita tuh ada mungkin tanda-tanda depresi atau gejala-gejala depresi kayak yang udah awalnya disebutin tadi. Boleh jawab? Dari aku dulu mungkin ya, Iya, kalau nggak apa-apa. Melati udah. Kalau dari aku sih langsung seek professional helps sesegera mungkin. Mau konselor, mau psikolog, mau psikiater, terserah senyamannya aja. Cuman saran aku dari psikolog dulu. Kalau psikolog nggak bisa dan merasa kayak aduh gue harus genting banget nih, gue udah pikirannya kemana-mana nih, mungkin gue kalau sedang nggak ke professional helps nih, besok gue udah nggak ada nih gitu. Nah itu mungkin udah langsung ke psikiater aja, nggak usah ke psikolog dulu. Cuman kalau misalnya memang masih bisa diatasin lah gitu, nggak apa-apa kalau kita mau ke psikolog dulu, atau mungkin mau cerita-cerita dulu ke keluarga yang dipercaya atau ke teman yang dipercaya gitu. Itu sih sarannya. Kalau kamu nanti Kalau aku sendiri sama ke profesional tentunya ya. Tapi mungkin selain kalau misalkan emang lagi ada hambatan gitu ke sana, mungkin bisa cari pertolongan di orang sekitar juga ya. Kayak teman ataupun kalau deket sama orang tua bisa cerita gitu. Biar mungkin ada sedikit bantuan yang bisa lebih buat lebih baik dikit gitu. Kalau misalkan emang udah nggak ada hambatan apapun bisa langsung ke profesional gitu sih. Soalnya kalau misalkan depresi nggak ditangani itu kan yang parah tuh bisa itu self harm atau bunuh diri gitu kan. Jadi kita harus benar-benar cari pertolongan secepat mungkin sih. Mungkin boleh nih Kak, terakhir closing statementnya kali ya dari Kak Mawar dan Kak Melati untuk orang-orang di luar sana yang mengalami depresi ataupun untuk masyarakat yang kayak misalnya ngejudge orang-orang yang depresi kayak gitu. Mulai dari Kak Mawar dulu. Kalau dari aku ya, mungkin untuk orang-orang yang ngejudge dulu ya. Iya, boleh Kak. Untuk kalian, aku ngomong dengan baik-baik ya, dengan sopan, tidak berapi-api. Untuk kalian yang merasa kalau depresi itu adalah hal yang dari syaitonirrajim gitu, coba lihat dulu bagaimana orang tersebut kehidupan religiusnya bagaimana. Kalau memang ternyata dia mau dia dekat dengan Tuhannya atau tidak, itu tidak berkaitan dengan kesehatan mentalnya dia. Jadi seharusnya kalian sebagai orang yang masih muda tentang depresi itu harusnya bisa selalu ada untuk mereka, untuk mendengarkan, untuk untuk menemani. Itu kalau untuk yang judge. Kalau untuk depresi, nih kalian nggak sendiri, yakin banget kalian nggak sendiri. Banyak orang-orang yang kayak gitu, termasuk kami berdua ya, Kak. Banyak orang-orang kayak gitu. Memang mungkin susah untuk mencari professional helps yang benar-benar cocok sama kalian. Bahkan aku aja ketemu dokter psikiater itu baru 5
kali ganti baru cocok. Ini emang susah. Tapi nanti kalau udah ketemu udah cocok, insya Allah ada jalannya. Everything will turn out better. Jadi kalian gak sendiri dan everything will turn out better. Jadi sabarin aja walaupun rasanya dunia tuh mencekik kalian. Dari Kak Melati gimana Kak? Semuanya diambil lagi. Aduh, gimana tuh? Ngomong apa ya bagus ya? Bikin quotes dulu. Ya, jadi mungkin untuk orang yang suka ngejudge atau nggak ngerti tentang mental health, mungkin menurut aku diem aja ya. Berpendapat. Benar sih. Kayak kalau misalkan ngomong pasti bakal nyakitin gitu. Jadi kayak mending dipendem aja gitu. Karena emang ada hadisnya juga sih. Orang-orang yang tadi ya bilang kamu kurang dekat sama Tuhan. Nah, mungkin dia bisa lebih mendalami agamanya sendiri juga gitu. Soalnya kalau di agama saya, di agama aku, dibilang kalau misalkan lebih baik diem gitu daripada ngomong kata yang bodoh. Ya intinya gitulah arti hadisnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu bilang kita kurang iman, kurang iman itu mending berkaca gitu. Terus untuk yang sesama penyandang depresi, semangat. Tahu nggak sendiri, kita bareng-bareng berusaha untuk bisa tetap semangat hidup gitulah, bisa melewati masalah-masalah tiap harinya dengan lebih bersemangat, lebih ya intinya kalau misalkan sedih nggak apa-apa sedih, kalau misalkan butuh waktu sendiri nggak apa-apa, bilang aja kalau kita sendiri gitu. Jangan maksain diri, jangan maksain diri, tetap jalani hidup seperti biasa, seperti kondisi yang sedang dirasakan. Ya gitu aja sih, semangat. Yeay. Gimana Kak? Bagus banget sih. Iya. Oke, mungkin segitu aja podcast pada kali ini sahabat Tati. Stay tune untuk podcast selanjutnya. Aku Mawar. Dan aku Melati. Kami pamit undur diri. Dadah. Dadah. Oke, dan kami selaku host dan aku Nurul, Dan aku Naura. kami pamit undur diri. Bye bye Bye, sahabat sahabat Tati. Tati. Dadah.